Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Wisnu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Tidak terasa satu minggu telah berlalu, telah kita lewati dengan penuh kebaikan dan penuh dengan kesadaran. Sahabat Wisnu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa merupakan ibadah wajib. Tentunya kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Di samping kewajiban kita menjalankan ibadah puasa, ada amalan-amalan sunnah yang tentunya meskipun ini menjadi satu kita untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya hanya 8 yang akan saya sampaikan tentang amalan sunnah pada bulan suci Ramadan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita amalkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Imam Nawawi Al-Bantani, yang pertama dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan amalan sunnah yang pertama adalah sahur. Nabi SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis syahuri barakah." Bersahurlah, fa inna fis syahuri barakah, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kita tentunya jangan mengabaikan amalan sunnah ini. Meskipun kita dalam keadaan perut kenyang ketika kita bangun sahur, meskipun hanya dengan seteguk air ataupun sesuap nasi, kita hanya sebatas dalam keadaan kenyang, sebatas mencari keberkahan. Sahur juga disunahkan itu diakhirkan sekitar 1 jam atau setengah jam lagi kita imsak, kita bersegeralah untuk makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin akharus sahur wa ajalul fitr." Umat Nabi Muhammad itu terus berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang kedua, amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan yaitu menyegerakan berbuka. Apalagi di tengah modernisasi zaman, digitalisasi zaman hari ini, banyak orang yang terlena dengan digital. Kita menghabiskan waktu dengan bermain game sampai lupa ketika azan sudah tiba. Sering bilang nanti dulu. Satu sunnah yang bisa kita amalkan. Yang ketiga adalah membaca doa buka puasa. Kita sering dengar kalau baca doa buka puasa itu sebelum kita membatalkan puasa kita. Azan maghrib, sebelum kita menyantap atau meminum minuman, kita biasanya membaca doa terlebih dahulu. Tapi sunatnya di sini kita batalkan dulu puasa kita dengan seteguk air atau dengan apapun itu, lalu kita membaca doa, "Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin." Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa bika amantu, dan untukmu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka atas rezekimu ya Allah.
Birahmatika ya arhamar rahimin, yang maha penyayang di antara maha para penyayang. Yang keempat yaitu menjaga lisan. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan pahala dari menahan dahaga dan haus, menahan dahaga dan lapar. Sungguh sangat disayangkan kita berpuasa hanya sebatas menahan dahaga dan lapar kita. Menjaga lisan akan menyempurnakan kita dalam berpuasa. Tentunya kita menahan diri dari berbohong, menjelekkan orang lain, menjaga tangan kita di medsos agar tidak menyinggung orang lain. Itu merupakan bentuk kita menjaga badan kita dan lisan kita. Yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatara sha'iman kutiba lahu mislu ajri illa annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'un." Barang siapa orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang bersedekah atau memberi makan kepada orang yang berpuasa itu seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Luar biasa kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang keenam yaitu memperbanyak iktikaf di masjid. Alangkah lebih baiknya kita full 1 bulan penuh beriktikaf di masjid. Dan diutamakan 10 malam terakhir. Karena Nabi SAW itu sering membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk bersiap-siap beribadah pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketujuh yaitu menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam 1 bulan puasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Alangkah baiknya kita kalau bisa seperti salafus sholihin yang dulu. Alangkah luar biasanya kita bisa mengikuti jejak-jejak langkah mereka-mereka. Ya minimal kita bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini. Karena banyak trik kalau kita bisa jalankan, bisa 2, 3, sampai 10 kali kalau kita bisa schedule diri kita untuk bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran. Yang terakhir yaitu mengistiqomahkan amalan kita yang tadi pada bulan-bulan setelah Ramadan. Setelah Ramadan yang tadinya kita bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, setelah bulan Ramadan kita tetap istiqomah menjalankan amalan sunnah-sunnah itu. Memperbanyak sedekah, menjaga lisan, memperbanyak doa, beriktikaf di masjid. Itulah sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam rangka menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan amal puasa kita, ibadah saum di bulan Ramadan kita bisa menyempurnakan dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW lakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.